Halo sobat, kembali lagi di RD Channel. Sebelum melanjutkan pembahasannya, yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe supaya channel ini lebih berkembang lagi dan supaya gua rajin upload video. Dan gua mau berterima kasih kepada kalian yang telah mendukung RD Channel sejauh ini. Berkat kalian, RD Channel tetap masih ada sampai sekarang dan terus berkembang. Dan semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di episode sebelumnya kita sudah ngebahas tentang apa itu stoikisme, ya filosofi stoikisme ya. Dari apa itu stoikisme, terus sejarah stoikisme, lalu prinsip hidup stoikisme. Dan di video kali ini gue mau membahas tentang masih ada kaitannya dari episode sebelumnya, yaitu kali ini gue mau membahas tentang cara melatih stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Nah, stoikisme adalah filosofi hidup ya, yang membantu kita untuk menghadapi masalah yang perlu diselesaikan. Filosofi ini praktis dan dapat kita latih dalam kehidupan sehari-hari. Dan dilansir dari unggahan video Great Mind berjudul On Marisae's Mind, Stoikisme, filosofi anti cemas, tidaknya ada 7 cara yang dapat kita lakukan untuk melatih stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah maaf nih ya kalau ejaannya salah ya. Premeditatio malorum atau melatih kemalangan. Dan premeditatio malorum atau melatih kemalangan, yaitu berasal dari bahasa Yunani ya, yang berarti melatih kemalangan. Dan prinsip pertama ini mengajak kita untuk melatih apa yang kita takutkan dan disimulasikan dalam pikiran maupun tindakan, menempatkan kita pada posisi yang tidak nyaman. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Hal ini dilakukan guna melatih ketangguhan yang ada di dalam diri kita. Para stoik atau pengikut filsafat ini percaya jika kalau kita melakukan ini dan kemalangan itu menimpa kita, cara yang dapat kita lakukan yaitu dengan menjalani hidup dengan sederhana. Membayangkan secara detail situasi yang rumit bisa saja terjadi dan apa yang harus kita lakukan gitu. Seperti yang dikatakan Seperti yang dikatakan oleh filsuf Seneca. Kemalangan yang tidak terduga seringkali yang paling menyakitkan. Nah, oleh karenanya, orang yang bijak pasti sudah memikirkan situasi kemalangan terlebih dahulu agar siap untuk menghadapi situasi yang tidak enak ini terjadi pada diri kita. Jadi kita harus menerima atau memikirkan hal yang hal yang tidak nyaman dulu gitu.
hal yang bisa menimpa kita, rasa takut gitu. Jadi kita harus hadapi itu dengan cara kita berpikir yang hal terburuknya dulu. Itu yang pertama, cara melatih stoikisme ya. Yang kedua adalah dikotomi kendali. Nah, saat berada dalam situasi jadi gini, di saat berada di suatu situasi, bedakan apa yang bisa kita ubah dan yang tidak bisa kita ubah. Apa yang dapat kita pengaruhi dan apa yang tidak dapat kita pengaruhi. Pakai waktu sebijak mungkin untuk mengubah dan mengendalikan apa yang dapat kita ubah. Semakin kita berusaha untuk mengendalikan segala sesuatu di luar kuasa kita, di luar kendali kita, itu akan semakin mudah juga untuk kita merasa tertekan. Jadi di saat kita melatih berusaha untuk mengendalikan di luar kita nih, di luar kendali kita, kita itu nantinya kalau kita terus memikirkan hal tersebut untuk mengendalikan yang di luar yang tidak bisa kita kendalikan, kita justru akan makin tertekan. Misalnya pikiran orang lain terhadap diri kita. Itu orang lain mungkin berpikir kita ini, si A orangnya begini, lalu kita dengar, diri kita dibicarain ini, dan kita berusaha untuk mengendalikan pikiran orang tersebut, itu malah makin kita yang tertekan. Jadi kita harus bedakan dulu mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang kita tidak bisa kendalikan. Apa yang kita bisa ubah atau yang tidak bisa kita ubah. Itu yang kedua, dikotomi kendali. Yang ketiga adalah melatih persepsi. Persepsi yang kita miliki banyak mempengaruhi perasaan yang kita rasakan. Oleh karena itu, kendalikan persepsi kalian untuk tidak terlalu berharap atau tidak terlalu mengharapkan sesuatu yang tidak pasti atau bisa kita atur semau kita. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Marcus Aurelius, dia berkata seperti ini: memilih untuk tidak tersakiti, maka kita tidak akan tersakiti. Jadi seperti itu, kendalikan persepsi kalian untuk tidak terlalu mengharapkan sesuatu yang tidak pasti atau bisa kita atur semua. Itu. Yang keempat adalah lihat segala sesuatu hal itu dengan lihat segala sesuatu itu dengan perspektif yang luas. Maksud saya gini, ketika mengalami sesuatu, cobalah untuk mundur selangkah, beri jarak, agar kita bisa melihat segala sesuatunya lebih luas. Seperti kata Pierre Hadot, dia berkata seperti ini: memandang dari atas mengubah penilaian kita terhadap sejumlah hal. Misalnya, cara pandang kita akan kemewahan, kekuasaan, dan sejumlah kekhawatiran dalam hidup. Seperti itu. Lalu nomor 5 adalah tidak ada yang kekal dalam hidup di dunia ini, dan tidak ada sesuatu yang kekal. Ya, maksudnya gini, tidak ada yang kekal dalam hidup
jadi maksudnya apa ya? Sorry. Tidak ada yang kekal dalam hidup. Jadi gini, di dunia ini tidak ada sesuatu yang kekal. Entah itu status, lalu barang, reputasi, jabatan, terus kekayaan, orang yang kita sayangi, bahkan semua itu bisa pergi dan hilang kapan aja. Nah, seperti yang kemarin gue bilang di video sebelumnya ya, Charles Chaplin itu pernah bilang seperti ini, tidak ada yang abadi di dunia ini, bahkan kesedihan. Charles Chaplin pernah berkata seperti itu. Jadi apa ya, yang terpenting adalah sekarang menjadi orang baik dan menghargai apa yang kita miliki saat ini selagi kita masih hidup. Jadi kita jaga sesuatu yang kita punya, kita hargai, dan apa ya, kita jaga dan kita hargai yang kita punya sekarang. Kita bersyukurlah gitu. Dan kita selalu ingat, tidak ada yang abadi di dunia ini gitu. Jadi apapun itu semuanya akan hilang. Harta, tahta, orang yang kita sayangi, bahkan kesedihan pun itu akan hilang. Itu yang nomor 5. Yang nomor 6 adalah memento mori, atau ingatlah kematian. Mungkin untuk ini orang-orang dengan anxiety ya, selalu ingat dengan kematian. Nah, tetapi menurut para stoik atau pengikut filosofi ini, memikirkan kematian itu dapat melahirkan kerendahan hati, membangunkan semangat untuk hidup. Kita bisa meninggalkan hidup ini kapan aja. Jadikanlah ini penentu apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita pikirkan. Tapi sebaliknya, jika kita memikirkan kematian menjadi sesuatu yang depresif, ya jadi apa ya, memikirkan kematian menjadi sesuatu yang depresif jika kita memikirkannya secara tidak tepat. Itu yang nomor 6. Lalu nomor 7 adalah amor fati, mencintai takdirmu. Terima takdirmu. Ya, di sini kalau menurut stoikisme adalah cintailah takdir kamu, cintailah takdir kalian. Nah, stoikisme ini mengajarkan kita untuk menerima apa yang kita miliki, termasuk keadaan yang sedang menimpa kita, kesusahan yang sedang menimpa kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh filsuf Epictetus, yang selama hidupnya banyak ditimpa hal-hal pilu, hal-hal kesedihan, hal-hal yang tidak enak di dalam hidupnya. Jadi filsuf Epictetus selama hidupnya itu banyak ditimpa hal-hal yang sangat memilukan. Jadi dia berkata seperti ini, jangan berharap segala sesuatunya terjadi seperti yang kita inginkan. Berharaplah apa yang terjadi sebagaimana mestinya. Jadi jangan pernah berharap untuk sesuatunya itu apa yang kita inginkan, itu jangan gitu. Jadi berharaplah apa yang terjadi ya sudah terjadi sebagaimana mestinya, mencintai takdir kalian gitu. Karena ini dia, takdir ini di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan takdir, kematian,
ya, hal-hal yang bersifatnya menyedihkan, tertimpa masalah kesedihan, hal-hal yang memilukan. Jadi menurut filsuf Epictetus, kalian itu jangan berharap sesuatu terjadi seperti yang kalian inginkan, tapi kalian itu harusnya berharap apa yang terjadi ya terjadi sebagai mestinya, gitu. Jadi mencintailah takdir kalian. Itu lebih baik untuk bisa kita lebih tenang untuk menjalani hidup, dan kita bisa lebih bijak dalam mengambil segala hal-hal yang ada di sekitar kita. Jadi kita bisa menjadi bijak kalau kita bisa selalu bersyukur. Oke, mungkin sekian dulu video dari gua tentang pembahasan cara melatih stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ini bisa membantu kalian dalam menjalani hidup sehari-hari, dan semoga kalian bisa mendapatkan poin positif dari video ini. Dan ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan diberikan harta yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ciao.